Caleg DPR RI Dapil 2 Riau Hasrul menjawab keluhan masyarakat Kabupaten Kampar di tengah tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Bertempat di Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Hasrul menggelar bazar murah minyak goreng dan senam sehat Mars Perindo. Tidak hanya itu, caleg Partai Perindo ini juga akan mendistribusikan bantuan untuk masyarakat di tengah banjir yang masih melanda sebagian besar Kabupaten Kampar. Kegiatan ini akan kita lakukan secara kontinu, termasuk pendistribusian bantuan banjir untuk meringankan beban masyarakat, terutama yang ada di lokasi bencana banjir. Alhamdulillah bisa terbantu buat warga. Dengan harga 5.000 saya dapat 1 liter minyak. Insya Allah Partai Perindo ini mungkin semakin jaya. Sementara itu, di Kabupaten Gianyar, masyarakat menyerbu bazar murah minyak goreng Partai Perindo yang digelar di Banjar Manukaya Anyar, Kecamatan Tampak Siring. 500 liter minyak goreng disediakan untuk masyarakat. Dengan harapan bahwa di tengah situasi ekonomi yang juga hari ini serba keterbatasan, Partai Perindo hadir untuk menemani masyarakat dari kalangan yang paling bawah sampai kemudian di level-level lainnya di tengah-tengah masyarakat. Dalam kegiatan ini, Partai Perindo juga mensosialisasikan manfaat kartu tanda anggota Partai Perindo berasuransi, sekaligus mengkampanyekan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo bertemu pensiunan ASN, TNI, dan Polri di Surabaya, Jawa Timur. Mereka mengaku siap memenangkan pasangan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Ganjar Pranowo menghadiri dialog kebangsaan dan doa bersama para pensiunan aparatur negara se-Jawa Timur. Ribuan pensiunan aparatur sipil negara dan beberapa pensiunan TNI Polri hadir dalam acara ini. Mereka menyambut kedatangan Ganjar dengan meriah. Mereka juga mendeklarasikan dukungannya untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024. Para pensiunan ASN, TNI, dan Polri ini mengaku siap memenangkan Ganjar Mahfud di Jawa Timur. Banyak sekali purnawirawan TNI Polri, baik perwira tinggi, menengah, maupun yang pada level di bawahnya. Termasuk tadi hadir juga para pensiunan ya Pak ya. Ada dari kejaksaan, ada dari ASN, ada dari guru, kami menyampaikan terima kasih. Menurut saya ini bagian energi yang menguatkan tapi sekaligus mengharukan. Di tengah situasi orang-orang mau mengekspresikan diri tidak gampang, mereka berani membuka ini di Surabaya. Tentu ini energi yang sangat luar biasa, makin kita optimis. Dan saya senang karena komplit, ada TNI, ada Polri, yang dari seluruh matra lengkap. Inilah yang harapan kita akan bisa betul-betul membantu kami nanti untuk bisa menuntaskan tugas sampai di 14 Februari. Kami terima kasih. Ganjar pun yakin barisan pendukungnya semakin solid. Meski sejumlah tekanan berupaya mengadang pihaknya, namun Ganjar yakin telah berjuang dengan cara yang benar. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri acara bedah gagasan dan visi calon pemimpin bangsa di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Di hadapan mahasiswa, Mahfud menegaskan tidak ada pertentangan antara melanjutkan dan perubahan program pemerintah. Mahfud MD memaparkan ia dan Ganjar mempunyai visi Indonesia unggul, Indonesia yang lebih baik. Ia pun menjelaskan jika terpilih tetap akan melanjutkan program yang sudah ada karena yang baik perlu dilanjutkan. Namun tetap ada yang perlu diubah agar semakin baik. Selain itu, Mahfud juga menegaskan akan menjadikan hukum sebagai panglima kesejahteraan rakyat sehingga hukum harus berpihak pada rakyat. Ribuan warga Sumatera Utara menyambut kedatangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto.
Sepanjang jalan arteri Selatan Serdang, iring-iringan rombongan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto terlihat berjalan lambat. Hal itu sengaja dilakukan guna menyapa warga yang sejak pagi menunggu kedatangan Prabowo. Prabowo sendiri direncanakan melakukan kunjungan ke Sumatera Utara untuk menyapa dan berinteraksi dengan masyarakat serta menghadiri rapat konsolidasi partai pendukung se-Sumatera Utara. Pasca diserang secara personal pada debat Capres ketiga oleh dua kandidat lain, Prabowo tidak patah semangat menyapa masyarakat di berbagai daerah. Hari ini ratusan pejuang perubahan menghadiri apel siaga relawan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Jakarta. Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi Alaidrus menggaungkan pesan bagi pejuang perubahan untuk memenangkan paslon nomor urut 1. Ratusan pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang menamakan diri pejuang perubahan menggelar apel siaga relawan saksi dan relawan pemantau Pilpres 2024. Ada sejumlah pesan utama yang digaungkan, diantaranya meminta seluruh relawan menjadi saksi di tempat pemungutan suara daerah masing-masing demi mengawal pemilu jujur dan adil. Mereka juga akan terus berupaya untuk mencegah segala bentuk kecurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita melakukan apel siaga, ya, pejuang perubahan pasangan 01 untuk sebagai saksi. Jadi kalau kita lihat antusias pejuang perubahan ini sangat besar sekali. Ini tidak bisa dibendung. Makanya hari ini mereka ingin menjadi saksi dalam rangka pemilu nanti di 2024 ini tanggal 14 Februari. Saya yakin dengan militansi para pejuang perubahan pendukung pasangan 01 ini, insya Allah Pak Anies dan Pak Muhaimin bisa memenangkan pemilu. Pemirsa, Bawaslu Aceh Singkil bersama Satpol PP menertibkan alat peraga kampanye yang melanggar aturan. Ratusan APK dan atribut kampanye yang melanggar aturan itu dibawa ke kantor Satpol PP setempat. Ratusan alat peraga kampanye dan atribut kampanye yang dipasang pada zona terlarang dan melanggar aturan ditertibkan oleh Bawaslu Aceh Singkil dan Satpol PP Aceh Singkil. Penertiban itu dilaksanakan sejak Kamis lalu dan rencananya akan berlangsung selama 3 hari ke depan dengan dibagi menjadi 2 tim terpisah. Penertiban dilakukan terhadap berbagai jenis alat peraga kampanye seperti baliho, banner, dan bendera yang dipasang tanpa mengikuti aturan yang berlaku. Dalam 2 hari saja, petugas telah berhasil menertibkan setidaknya ratusan APK dari berbagai partai politik, calon legislatif, hingga pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pelanggaran pemasangan yang paling banyak ditemukan petugas diantaranya pemasangan pada pohon, tiang-tiang listrik atau telkom, serta jalan protokol. 3 hari dimulai dari kemarin. Namun ternyata banyak sekali yang melanggar peraturan PKP itu tadi. Terutama yang banyak itu di pepohonan dan tiang listrik yang betul-betul sifatnya sangat mengganggu. Sementara alat peraga yang ditertibkan itu akan dibawa ke gudang Satpol PP Aceh Singkil dan boleh diambil lagi oleh parpol terkait. Dari Aceh Singkil, Suparman, iNews melaporkan. Sementara itu, belasan alat peraga kampanye berukuran raksasa di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah dicopot tim gabungan. Petugas sempat mengalami kesulitan karena ukuran dan letak pemasangan alat peraga kampanye. Petugas gabungan dari Panwaslu Kecamatan Purbalingga Kota dan Kecamatan Bojong Sari bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah mencopot ratusan alat peraga kampanye di sejumlah ruas jalan. 12 baliho raksasa dan 250 alat peraga kampanye lain berupa spanduk, banner, serta bendera dicopot karena pemasangannya melanggar ketentuan. Saat melakukan pencopotan, petugas sempat mengalami kesulitan.
jelas ada kesulitan karena pemasangannya itu baliho-baliho besar itu dikaitkan di pohon itu agak lumayan tinggi, dipaku, terus ada yang dipakai kawat, itu untuk pencopotannya itu agak lumayan kesulitan karena alat kita itu terbatas. Diketahui selain melanggar ketentuan KPU dan Perda Kabupaten Purbalingga, sejumlah alat peraga kampanye ini juga mengganggu keindahan kota karena dipasang di pohon, tiang listrik, serta fasilitas umum. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan.